Bahasan jamaah salat maghrib wal isya. Barakallahu lana wa lakum tentang Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang disyarahkan, dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Kata penulis Syarh Sunnah rahimahullah, fa idal Qur'an ila sunnah ahwaju ila min as-sunnati ila al-Qur'an. Artinya, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Maksudnya, Al-Qur'anu ahwaju sunnah kama dzakarna li'anna sunnah mubayyinah ومفسرة للقرآن فهناك أشياء مجملة في القرآن بينتها السنة. الله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتها ولم يبين صفة الصلاة، وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. Artinya, maksud daripada bahwa Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran, membutuhkan Al-Quran, maksudnya karena sunnah itu menjelaskan dan menerangkan dengan rinci Al-Quran, ayat Al-Quran. Sebab ada banyak itu mujmal. Mujmal itu artinya global, yang dijelaskan secara rinci oleh sunnah. Inilah makna Al-Quran sangat membutuhkan sunnah. Contohnya misalnya Allah Azza wa Jalla menyuruh salat dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakat. Hendaklah kalian menegakkan salat dan bayar zakat. Nah, tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan berapa jumlah rakaatnya. Berapa jumlah rakaat di dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan. Dan tidak dijelaskan dalam Al-Quran sifat salat. Ini tata cara salat dari takbir sampai salat. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Oleh karena itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni." Hendaklah kalian salat sebagaimana melihat aku salat. Maka Nabi menjelaskan bagaimana cara sholat dari takbir sampai salam. Bahkan sebelum takbir, apa yang harus dilakukan orang mau sholat itu lengkap, rinci. Contoh lain misalnya al-hajj, ja'a mujmala fil Quran. Haji perintahnya dalam Al-Quran itu global. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah kalian haji dan umrah kalian karena Allah. Nah, bagaimana tata cara haji yang rinci dari awal sampai akhir? Wa wakala bayanahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rincian daripada ibadah haji itu. Hajja bil muslimin fi hajjatil wada'. Nabi haji bersama kaum muslimin, itu yang disebut dengan haji perpisahan. Dinamakan haji itu perpisahan karena tidak lama setelah itu Nabi wafat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'khudhu 'anni manasikakum." Hendaklah kalian sungguh-sungguh mengambil dariku manasik umrah dan haji kalian. Riwayat Muslim. Ay ta'allamu min af'ali wa aqwali ma tu'adduna bihi manasikakum. Hendaklah kalian belajar dari perbuatanku dan ucapanku sehingga kalian bisa mengamalkan manasik umrah dan haji kalian. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk meneladani beliau.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh ada teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada dia dan mengharapkan hari akhirat, yakni syurga, kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dan dia banyak berzikir. Ini kalimat berita, tapi terkandung di dalamnya apa? Perintah agar kita meneladani Rasulullah SAW di dalam beragama Islam, baik yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan, atau metode atau manhaj, metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf, ya, atau sahabat. Begitu pula dalam perintah dan larangan. Itu semua kita meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ya belajar hadis, belajar tafsir dan hadis, fiqh sunnah, memahami sunnah. Begitu pula mempelajari tafsir Al-Quran, yaitu makna ayat Al-Quran. Fal-Quranu muhtaj ila sunnah litubayyinah. Maka Al-Quran sangat membutuhkan sunnah agar sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Falladhi ya'khudhu Al-Qur'ana faqat yakunu qad qata Al-Qur'ana amma yubayyinuh wa ma yuwaddihuh. Barang siapa yang hanya mengambil Quran saja, atau dengan istilah zaman kata mereka Quraniyun, cuma Quran saja, tidak menggunakan sunnah, maka orang yang seperti itu telah memutus Al-Quran dari penjelasnya. Penjelas Al-Quran adalah As-Sunnah. Wa hadha hadfu ahli dhalal. Dan inilah keinginan dan tujuan daripada orang-orang yang menyimpang. Walladzina fi qulubihim zayg. Dan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit dan permusuhan terhadap Islam. Lianna ahlaz zayg ya'khuduna bi taraf min al-adillati wa yatrukuna at-taraf al-akhar. Mereka hanya mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Alladhi yufassiruhu wa yuwaddihu. Ini mereka meninggalkan sunnah, padahal sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Wa yakhuduna bi tarf min al-adillati mutasyabih wa yatrukuna at-taraf al-muhkam alladhi yubayyinuhu wa yuwaddihu. Contoh lain misalnya juga mereka hanya mengambil dalil-dalil mutasyabihat dan meninggalkan dalil yang muhkamat, yang jelas, menjelaskan mutasyabihat, atau yang samar-samar, dijelaskan oleh yang muhkam, yang pasti. Hadi tariqatu al-zigh. Orang-orang yang hanya mau mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, itu caranya bid'ah. Wa tariqatul muta'alimin wal juhal alladhi yad'una al-ilm. Dan itu adalah metodenya orang-orang yang sok pintar dan orang bodoh yang mengaku punya ilmu. Wala ya'rifuna tariqatal istidlal. Tapi tidak tahu bagaimana cara mengambil istinbat, kesimpulan, ya, wa qawaidul istidlal, dan kaidah-kaidah di dalam menyimpulkan dalil. Fa yuharrimuna yuhalliluna duna basirah, sehingga mereka mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu tanpa ilmu. Wala iyadu billah. Itu ya akhwan. Li'annahum masalakul manhaj al-ilmi. Sebab mereka itu tidak mengikuti metode ilmiah. Wa inna ma ta'allamu ala anfusihim. Tapi mereka hanya belajar atau tidak, atau ala kutubihim, atau lewat baca, atau ala man huwa mithluhum,
fil jahl, atau belajar kepada yang sama-sama bodoh. Lah ajibnya lagi mereka ini yang menyimpang ini menuduh para ulama yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dituduh Wahabi. Seolah-olah para ulama salaf itu membuat mazhab baru namanya Wahabi. Padahal kalau diteliti buku-buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab baik dalam masalah akidah atau fikih tidak keluar dari ulama dahulu. Tidak ada mengada-ngada. Ada salah satu dosen ini lagi viral itu ya, dosen apa itu UIN di Riau atau di Jambi, itu mengatakan saya sudah periksa semua, tidak ada kesalahannya yang mereka tuduh Wahabi itu. Wah, masya Allah, berarti dia insaf. Sedikit orang insaf. Insaf itu apa ya? Terbuka menerima dalil, terbuka menerima kebenaran. Terus ada yang nanya dari kelompok yang menuduh Wahabi itu, sampai dibayar piro habis Wahabi? Subhan. Dituduh dibayar. Dia seorang doktor peneliti, dia bukan masalah bayar atau tidak bayar, nggak ada bayar-bayar. Ini masalah kebenaran harus disampaikan. Selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, al-kalam wal jidal wal khusuma bil qadari khassah manhiyun an 'inda jami' al-firq. Lian al-qadar sirrullah wa nahyu wa nahar rabb wa nahar rabb jalla wa ala al-anbiya'a 'anil kalami fil qadar. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بتسليم الإقرار إيمان اعتقاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء waskut amma siwa dzalik. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, di sini poin yang ke-67 ya kawan. Itu berdebat dan banyak bicara dan bermusuhan dalam bab takdir secara khusus itu terlarang. Iya. Bahkan ini menurut seluruh firqah. Nanti penjelasannya ya kawan. Kita bacakan aja ya. Min usulul iman wa arkanil iman, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-iman bil qadai wal qadar. Termasuk fondasi keimanan dan rukun iman adalah beriman dengan ketetapan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Ya, wal qada wal qadar huwa ma qadahu Allah wa qaddarahu fil azal min al hawadith allati taqa. Ini dimaksud dengan ketetapan dan takdir, yaitu apa yang sudah Allah tetapkan dan Allah takdirkan. Yani Allah ketahui dan Allah kehendaki terjadi baik atau buruk dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Itulah dimaksud dengan qada wal qadar. Dan itu fil azal. Azal itu maksudnya dahulu. Dahulu yakni sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Bahkan jaraknya 50.000 tahun. Jadi setelah rampung itu yang namanya catatan takdir makhluk di kitab Lauhil Mahfuz, 50.000 tahun berikutnya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi 6 hari. Ya, mulai dari hari Ahad, diakhiri pada hari Jumat,
Dan pada hari Jumat itu Allah Ta'ala menyempurnakan ciptaannya, diantaranya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat pada asar menjelang maghrib. Itu catatan takdir sudah rampung 50.000 tahun yang lalu. Dan apa isinya itu? Ya semua yang terjadi. Ya semua yang terjadi. Kalau kita ini, apa yang telah terjadi dan apa yang sekarang sedang terjadi dan akan yang terjadi, itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz jauh sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ini kan masalah perbuatannya Allah. Maka disebut oleh penulis rahasia Allah yang kita tidak mungkin cawe-cawe di situ. Cawe-cawe. Ya ini, iya tidak bisa kecuali yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya lewat ayat dan hadis, selesai sudah. Lebih daripada itu kita nggak tahu. Karena itu perbuatannya Allah Azza wa Jalla. Iya, dan kehendak Allah. Yang penting kita orang bersyukur pada Allah, alhamdulillah, berarti ini takdirnya baik ya kan. Dan buktinya kita orang muslim, sehat. Ini lagi di masjid, lagi pengajian, habis sholat maghrib lagi, sholat sunnah lagi, nanti isya. Ini takdir yang baik. Alhamdulillah. Maka istaqim wathbut, istiqomahlah dan teguhlah di atas Islam. Insyaallah dengan rahmat Allah masuk surga biidznillah, dengan izin Allah. Yang penting sabar, jangan keluar dari Islam. Tidak lama kok dunia. Ya, fil azal itu dahulu sudah lama. Dan ya ini sebagaimana Allah Maha yang pertama, laisa qablahu syai', tidak ada yang mendahului Allah keberadaannya. Begitu pula takdir, ilmu tentang takdir makhluk itu azali, jauh sebelum ada makhluk semuanya. Udah yakini aja ya kan, amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, minal hawadits allati taqa, dari peristiwa yang akan terjadi. Itu semua sudah diketahui dan tercatat. Diketahui oleh Allah maksudnya. Wa kullu ma yahduts fa innahu lam yahduts i'tibata aw duna sabiqata taqdir min Allah jalla wa ala. Semua yang terjadi bukan tidak diketahui Allah. Allah tahu. Tidak mungkin sesuatu terjadi di alam ini tanpa diketahui Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh gugur illa ya'lamuha, kecuali diketahui oleh Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin. Ya, tidak ada satupun biji yang ada di bumi. Ya, wala habba fi dhulumatil ard, tidak ada satupun biji tanaman di kegelapan bumi. Illa ya'lamuha illa fi kitabin mubin. Ya, nah semua tercatat dan itu di dalam kitab yang nyata. Wala ratbi wala yabis, tidak ada satupun makhluk yang ratb, yang basah maupun yang kering, baik yang ada pembuluh darahnya atau tidak, illa fi kitabim mubin, kecuali tercatat di kitab yang terang, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini Allah tahu itu. Bayangkan.
Kemudian bal Allah subhanahu wa ta'ala alima maka, bahkan Allah telah mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma yakun, dan apa yang sedang terjadi, maka fil madhi, yang dahulu, wa ma yakun fil mustaqbal, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Semuanya Allah tahu. Thumma kataba dzalika au kutiba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian ilmunya Allah itu semua dicatat di lauhil mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Allah a'lam bagaimana gedenya itu lembaran-lembaran catatan takdir itu. Ada riwayat satu lembarnya itu setinggi langit dan bumi. Wallahu a'lam kesahihan hadis itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Jadi ada makhluk namanya pena ya. Tapi antum jangan bilang pena kayak bolpen antum itu, bukan ya akhi. Allahu a'lamu bagaimana bentuknya dan gedenya itu al-qalam. Itu mencatat ilmu Allah azza wa jalla, takdir makhluk. Ya. La ya'lamu qadruha illa Allah, tidak ada yang tahu bagaimana gedenya itu dan bentuknya. Qalam itu yang mencatat takdir itu ilmu Allah, kecuali Allah yang tahu. Qala lahu uktub. Setelah itu Allah berfirman kepada al-qalam itu, pena itu, tulislah. Maka dalam riwayat lain berkata pena itu, ma aktub. Jadi dia bisa ngomong, apa yang saya catat ya Rabb. Maka Allah Ta'ala berfirman, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Semua yang terjadi. Fajara al-qalamu bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena itu mencatat dengan izin Allah Azza wa Jalla apa semua yang terjadi di makhluk ini sampai hari kiamat. Wa kana khalqul qalami sabiqa li khalqis samawati wal ardh bi 50,000 sana. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, hafizahullah, bahwa jarak penciptaan pena dengan langit dan bumi jaraknya 50,000 tahun. Iya, ini duluan al-qalam, pena. Wa kana arsyullah jalla wa ala 'alal ma. Tapi waktu itu arsy Allah sudah ada di atas air. Bayangkan ya kawan, air yang gede, dalam, luas. Lah karena arsy itu makhluk paling gede, yang mana kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menerangkan makna arsy, sarirul mulk, singgasana kerajaan. Tapi jangan kalian mengira bahwasanya singgasana itu lebih gede daripada Allah. Lah, Allahu akbar min kulli syai. Allah lebih besar, maha paling gede daripada segala sesuatu. Ya, dan Allah jauh tinggi di atas arsy. Arsy ini disebut dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Dan yang memikul arsy Rabbmu waktu itu nampak ada 8 malaikat. Karena singgasana kerajaan Allah itu memiliki 8 kaki, sehingga dipikul oleh 8 malaikat. Setelah itu Nabi memberitakan, ala unabbiukum bi malakin min hamalatil arsy. Maukah kalian aku beritahu bagaimana tingginya malaikat pemikul arsy? Ma baina syahmatay udhunayhi ila mankibihi masirata 700 am. Jarak dari daun telinganya ya sampai bahunya 700 tahun. Perlu diketahui bahwa jarak bumi ke langit pertama 500 tahun. Bumi ini menuju langit pertama 500 tahun. Itu semua ada di situ, bintang-bintang yang ratusan miliar itu. Jumlah galaksinya. Belum setiap galaksi ratusan miliar bintang. Kayak apa gede itu?
Itu belum dari bahu menuju pinggang. Dan dari pinggang menuju kaki. Lebih gede lagi ya, lebih panjang lagi. Itu satu malaikat yang memikul ars, dan jumlahnya ada 8. Dipikul sama malaikat. Gitu ya jemaah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Hal al-ars makhluk qabla al-qalam, al-qalam makhluk qabla al-ars. Ini ulama ahli sunnah berbeda pendapat tentang apakah ars itu diciptakan sebelum pena atau pena diciptakan sebelum ars. Ada dua pendapat. Yang sahih kata beliau rahimahullah hafizahullah, anna al-ars makhluk qabla al-qalam. Wa ars lebih dulu diciptakan daripada al-qalam, pena. Lianna waqt khalqillahi lahu wa amruhu bil kitabati kana arsyu 'ala al-ma. Sebab ketika Allah Ta'ala menciptakan pena dan menyuruh pena untuk mencatat takdir makhluk, waktu itu ars sudah ada di atas air. Allah alam bagaimana gedenya itu samudera air itu. Walihada yaqul al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang terkenal Nuniyah, jadi dia bikin buku judulnya Nuniyah, karena itu bentuknya kayak syair yang diakhiri dengan huruf nun setiap baitnya. Isinya apa? Isinya akidah. Ya, ada 2 jilid itu syarahnya. Wan nasu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya, an-nas wan nasu mukhtalifuna fil qalam alladhi kataba al-qada' bihi min ad-dayyan. Hal kana qabla al-'arsy aw huwa ba'dahu? Qawlani 'inda Abil 'Ala al-Hamadani. Wal haqq anna al-'arsy kana qabla, li'annahu qabla al-kitabati kana dha arkani. Wa kitabatul qalam asy-syarif ta'aqqabat ijaduhu min ghairi farqi zamanin. Ya, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyahnya, dalam bait syairnya di sini yang diakhiri dengan huruf nun. Nas, manusia ini para ulama berbeda pendapat tentang pena yang mencatat takdir makhluk itu. Ya, dari Allah. Ya, ini ketika nulis itu dia diperintah atas perintah dari Allah. Apakah pena itu diciptakan sebelum arsy, atau arsy itu pena itu diciptakan setelah arsy? Ada 2 pendapat menurut Abil 'Ala al-Hamadani. Yang benar bahwa arsy itu sebelum, ini ada sebelum pena. Sebab sebelum ada penulisan takdir itu, dia sudah ada dan memiliki kaki. Ada 8 kaki. Penulisan takdir oleh pena yang mulia itu terjadi setelah adanya arsy, tanpa waktu yang lama. Jadi setelah arsy baru Allah Ta'ala menciptakan pena, baru mencatat takdir. Wal kalamu fil qadar qad sabaq, walakin al murad al-an an-nahy an al-khawf. Pembahasan tentang takdir dan tingkatannya sudah lewat, sudah pernah dibahas. Tapi yang dibahas di sini adalah larangan debat dan bertengkar dalam masalah takdir. Arafna anna al-iman bil qada'i wal qadar bi darajatihi annahu rukn min arkan al-iman billah.
Kita tahu bahwasanya iman dengan qada dan qadar dengan tingkatannya itu ada 4 itu. Bahwa dia adalah rukun daripada rukun iman pada Allah Azza wa Jalla, yang maha perkasa lagi maha agung. Faman lam yu'min bil qada'i wal qadar falaysa bimu'min. Siapa yang tidak beriman dengan ketetapan dan takdir Allah terhadap makhluk, maka dia tidaklah mukmin, yakni bukan muslim. Ya. Li'annahu jahada ruknan min arkanil iman. Sebab dia menentang salah satu rukun iman. Wa kadzalika la yajuzul jidalu fil qada'i wal qadar. Begitu pula tidak boleh bertengkar, berdebat kusir berkaitan dengan qada wal qadar. Contohnya misalnya mendebat dengan mengatakan limadza yu'adzibullahu kadza. Mengapa Allah menyiksa fulan atau kaum? Limadza yafa'alullahu kadza. Kenapa Allah melakukan itu? Sebenarnya jawabannya sudah ada di Quran. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Tidak boleh orang itu bertanya tentang kenapa Allah berbuat. Tak boleh. Salah satu larangan bertanya ini, yaitu menilai atau mengkritik perbuatan Allah, itu nggak boleh. Otak kita itu nggak sampai ke sana. Haram hukum. Termasuk misalnya bertanya tentang memikirkan tentang zat. Bahaya itu. Imani sebagaimana yang ada di Quran dan Sunnah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Hendaklah kalian memikirkan ciptaan Allah sehingga kalian bisa meyakini rububiyahnya, bahwa Allah Maha Pencipta dan satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Jangan memikirkan tentang zatnya. Tak boleh. Di sini menunjukkan bahwa seorang muslim itu ada rambu-rambu. Gak boleh memikirkan zat Allah, gak boleh menanyakan perbuatan Allah, gak boleh. Mengatakan misalnya, mengapa Allah menghukumku dengan musibah? Tak boleh. Gak boleh bertanya seperti itu. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu gak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Wahum yus'alun. Mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tentang apa? Banyak pertanyaan. Ya. Tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, tentang ilmu, tentang kenikmatan. Lain. Kama sabaqa annahu la yuqalu lima. Sebagaimana sudah pernah dibahas tentang sifat Allah misalnya, tidak boleh mengatakan 5. Mengapa Allah memiliki sifat itu? Tidak boleh ya. Udah imani aja. Oke, tidak boleh juga bertanya hakikat secara rinci tentang sifat. Karena Allah tidak menjelaskan secara rinci tentang sifatnya. Iya, tidak boleh ditanyakan karena nggak ada jawabannya. Kewajiban kita mengimani yang diberitakan. Fala ya'tarid 'ala Allah, tidak boleh protes sama Allah. Tidak boleh protes sama Allah Azza wa Jalla. Antum tahu ya kan, orang Yahudi itu, sangat-sangat kurang ajar dengan Allah Azza wa Jalla. Di Israel itu ada seorang pemuda melaporkan Allah kepada kepolisian. Teman orang Israel hadits wala harj. Lebih daripada itu orang Israel. Muawir pol. Ya. Allah aja mereka laporkan ke polisi. Sampai polisi ini bingung. Kyo apa bicara nih ya. Polisi ini goblok. Ya maksudnya di Israel sana maksudnya. Kemudian mana tadi ya? Fala tadkhulu fil qada'i wal qadar bil jidal.
Maka janganlah kau masuk ke dalam bab ketetapan dan takdir ini dengan jidal. Jidal itu debat kusir. Fa innaka lan tasil ila natijah. Karena kau tidak akan mencapai hasilnya dengan baik. Tapi kewajibanmu adalah alaika bitaslim wal iman. Wajib bagimu menerima semua yang diberitakan oleh Allah, baik yang berkaitan dengan takdir atau yang lain. Wal iman, dan meyakini. Wala tadkhul fi amri min umurillah. Kau jangan masuk dalam itu urusannya Allah. Nah, ini penting ya, kawan. Termasuk kebahagiaan seorang ya di dunia, yaitu bersibuk dengan ilmu, melakukan dan menyibukkan diri yang itu menjadi tugas dan kewajiban. Contohnya apa ya, Pak? Ibadah. Lebih spesifik lagi, qalb. Allah Ta'ala menciptakan qalb. Kalau sebenarnya dalam terjemahan yang benar itu jantung, tapi di Indonesia salah kaprah menjadi hati. Ya. Untuk apa Allah Ta'ala menciptakan hati ya? Untuk apa ya? Untuk mentauhidkan Allah. Wallah, kalau hati itu tidak bertauhid, tidak mencari ridha Allah, yaqa'u fil ittirab wal qalaq wal hammi wal hazn. Kalau hati itu tidak bertauhid, tidak mengharapkan ridha Allah dan tidak mendekatkan diri kepada Allah semata, maka hati itu akan goncang dan dia akan sumpek dan sedih, tidak akan tenang. Tapi kalau hati itu sesuai dengan mengamalkan sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla, itu bertauhid, niatnya ikhlas, mengharapkan ridha Allah Jalla wa Ala senantiasa, menghadirkan niat ikhlas, ya, mengharapkan ridha Allah dan ganjarannya, dan senantiasa mencintai Allah, senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Hatinya senantiasa inaba ila Allah, kembali taat kepada Allah. Hatinya takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Itu ibadah yang dilakukan oleh hati, bergantung hanya kepada Allah. Wallahi dia tenang ya, cobalah. Tapi kalau orang tidak menghadirkan niat karena Allah, ingin pamer, ingin dipuji, pokoknya tidak mengharapkan Allah, tidak mengharapkan ridha Allah dan ganjarannya, tidak takut kepada Allah, tidak berharap rahmatnya, tidak mencintai Allah, tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada selain Allah, maka hati itu tidak tenang, goncang, sumpek. Maka kalau seorang mendapati hatinya ini gak nyaman, coba koreksi diri, muhasabah. Mungkin hatinya menjauh dari Allah. Coba hadirkan niat, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah akan menenangkan hati. Itu ya. Asyaitan, jin, ingin menguasai hatinya manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ini membisiki yang ada dalam dada manusia, itu qalb. Karena qalb ini raja di dalam badan manusia. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam badan manusia ada segumpal daging. Idza salahat salaha sairu jasadihi, atau idza salahat salaha sairu jasadihi, wa idza fasadat fasada sairu amalihi.
Salaha idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasadat sa'iru amalihi. Ala wa hiya al-qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam badan manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu bagus, soleh, tauhid, ya, ikhlas, maka bagus amalnya yang dilakukan oleh anggota badan. Tapi kalau hatinya segumpal daging itu buruk, rusak, yakni syirik, maka rusaklah seluruh perbuatan dan ucapan orang. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb. Maka syaitan ingin menguasai qalb. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, maka hati manusia itu lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Maka solusi supaya syaitan itu menjauh dari hatinya, zikrullah. Zikrullah. Zikirlah. Ingat Allah dengan hati, lisan dan anggota badan. Ada pertanyaan gak ya, ikhwah? Kalau nggak ada saya tutup sekarang. Terus adzan terus, ya. Jadi kalau ada saya jawab ba'dal adzan. Tapi berarti adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allah. Tafadhal ya akhi. Pernyataan menanyakan soal bab yang sebelumnya tentang sanad hadis, tentang perawi hadis ya. Apa?
orang-orang yang mempermasalahkan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hah. Boleh. Hah. Ada pernyataan begini, hadis yang di Quran itu tidak ada ayat yang menjelaskan tentang menjaga hadis, karena yang dijaga itu jelas-jelas di ayat di surat Al-Hijr itu hanya Al-Quran, sehingga hadis ahad itu dia bukan tidak menerima Ustaz, tetapi dia tidak berani menyalahkan penyimpangan yang hanya dibantah dengan hadis ahad. Kalau ada hadis mutawatir yang bisa membantah sesuatu penyimpangan, maka dia berani menyalahkan. Itu syubhatnya Mu'tazilah. Ahlu sunnah tidak pernah membedakan hadis mutawatir dan ahad. Jika itu sanadnya sahih hadis ahad itu, maka dia hujjah. Sebagaimana hadis mutawatir sahih pasti, karena mutawatir sebagai hujjah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah, perintah, larangan, dan yang lain, ahkam. Yang membedakan dalam hujjah antara hadis mutawatir dan ahad itu hanya Mu'tazilah dan Neo Mu'tazilah, yaitu Hizbut Tahrir. Adapun Ahlus Sunnah tidak pernah membedakan. Contohnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu diamalkan semua ulama Ahlus Sunnah. Padahal yang meriwayatkan ini cuma Umar, satu sahabat saja. Ya. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW sendiri, satu. Begitu pula muadzin, itu barusan azan muadzin, satu orang, ahad, satu orang. Kalau menurut teorinya Mu'tazilah dan Hizbut Tahrir, maka muadzin itu nggak diterima kalau pemberitahuan cuma satu orang. Harusnya muadzinnya itu 10 orang azan bareng-bareng. Nah, kan beda jadi. Tadi dikatakan bahwa di Quran tidak ada bahwasanya yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun, bahwa itu hanya Quran. Nah, ini Mu'tazilah juga seperti itu. Ahlus Sunnah menyatakan bahwa yang dijaga itu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah dijaga oleh Allah. Bagaimana kalau menjaga Quran? Jelas ya, mutawatir baik lafaz maupun maknanya, rawinya banyak dari mulai sahabat sampai hari ini, tiap generasi. Lah bagaimana dengan hadis? Dijaga juga oleh Allah. Dengan apa? Dengan Allah Azza wa Jalla mudahkan para perawi hadis, ya, dan mukharrij yang mentakhrij dan mengeluarkan hadis dari rawi-rawi itu ke dalam satu buku masing-masing. Mukharrij itu seperti Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih, Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya atau jami'nya, kemudian Nasai dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya. Itu mukharrij yang mengeluarkan, menulis hadis dengan sanad. Lah sanad ini bukti bahwa Allah menjaga hadis. Nah, mereka orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya yang ingin meruntuhkan kaidah ulama ahli sunnah tentang masalah menerima hadis ahad ini, ya itu caranya pakai akal-akalan begitu. Ya, batil itu pernyataan yang mengatakan bahwa yang dijaga cuma Quran, hadis nggak dijaga. Dijaga, buktinya ada ilmu kitab takhrij, ada syarah hadis, ada banyak itu. Lihat buku-buku hadis itu, wah paling banyak itu di perpustakaan itu. Paling banyak dah. Yang 6 itu aja sudah cukup sebenarnya bagi para talibul hadis. Kalau dia mempelajari kitab yang 6 itu, Sahih Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Sahih Ibnu Majah, cukup. Karena kebanyakan dalil tentang fikih, bahkan juga akidah, itu ya di buku kitab 6 itu.
Ya ada sih tambahan selain dari 6 itu ada. Ya, yang tidak ada dalam kutub sittah. Kitab yang 6 itu. Itu serahkanlah sama ulama, ahli hadis. Adapun kita-kita ini menghatamkan kitab yang 6 itu, masya Allah. Lah kapan kita orang hatam ya ikhwan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kapan? Baca sendiri di rumah. Ya, begitu. Ya, alhamdulillah kita juga ngaji di dalam Sahih Bukhari, ada pembahasan dalam Sahih Bukhari, kemudian juga Sahih Muslim juga ada. Dulu Sunan Nasai satu bab. Tidak masalah, yang penting pernah kita mencicipinya, walaupun tidak semuanya dalam mengajar. Itu membacakan. Kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahanda dari Syekh Abdul Razak hafizahumullah, itu hatam 6 kitab itu. Saya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, hatam. Bahkan diulangi lagi dari awal, hatam lagi. Masya Allah. Tiap hari ngajar itu, tiap maghrib. Satu kali pertemuan maghrib sampai isya itu kadang dibacakan 40 hadis, 40. Sanadnya diterangkan dengan cepat, kemudian penjelasan matanya. Hatam. Nah, kalau pertemuan saya Bukhari cuma 3 kali dalam sebulan, ya alhamdulillah, ya kan, daripada enggak sama sekali. Kalau mau hatam cepat, baca sendiri. Nah, repotnya nanti kalau baca sendiri nggak paham ya, Bu. Jelas ya, akhi. Hati-hati loh antum ya dengan syubhatnya Mu'tazilah. Udah nggak usah dipikirin itu kelompok Hizbut Tahrir itu menyimpang, mempersoalkan hadis ahad. Cuma dia siapa? Hizbut Tahrir itu ahli hadis kan dia? Bukan. Kalau dakwah sambil main band gitu, Hizbut Tahrir. Main band Hizbut Tahrir. Oh, alhamdulillah sudah dilarang di Indonesia. Alhamdulillah. Demikian ya ikhwan, kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka bi sari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.